Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SMK Negeri 4 Jeneponto, Ibu Nur Siti Nurlia Ali M. Ali, SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 4 Jeneponto, Bapak Detrandes Haji Sampara Naik. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakasek Kurikulum Pak Suhendi dan Wakasek Humas Ibu Hasniar. Yang tentu saya banggakan semua Bapak Ibu, para orang tua atau wali, siswa kelas 10, siswa baru SMK Negeri 4 Jeneponto tahun pelajaran 2023-2024 yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat karunia yang tiada terhingga, dan tentu itulah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahim, sosialisasi bagaimana membangun budaya positif atau disiplin positif untuk kebaikan anak-anak kita. Salam dan salawat semoga tercurah untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan kita hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mempersilahkan Kepala UPT memberikan arahan dan sambutan dari komite, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang apa pentingnya pertemuan kita hari ini. Kenapa Ibu Bapak diundang hari ini? Tentu kami ingin mengucapkan selamat datang dulu ya. Selamat datang keluarga besar SMK Negeri 4 Jeneponto, selamat bergabung, selamat memasuki lingkungan yang baru, komunitas yang baru. Bapak Ibu, Ibu Bapak diundang ke sekolah ini karena kami menganggap bahwa Ibu Bapak semuanya adalah keluarga kami, keluarga SMK 4. Dengan mulai sejak Bapak Ibu berniat mau menyekolahkan anaknya di sini, dan begitu diterima di sekolah di sini, maka Bapak Ibu sudah menjadi bahagian dari SMK Negeri 4 Jeneponto, keluarga besar SMK Negeri 4 Jeneponto. Kenapa? Karena sekolah ini milik kita bersama, milik kita semua, milik Bapak Ibu semua. Apa jadinya sekolah ini kalau tidak ada siswa? Kan tidak jadi sekolah ini. Siapa mau diajar? Karena itu kami mengucapkan selamat datang, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk anaknya dididik di sekolah ini. Saya kira itu pengantar dari kami. Memanfaatkan waktu yang ada, mari kita persilahkan sambutan dari Bapak Ketua Komite SMK Negeri 4 Jeneponto. Dalam hal ini Bapak Detrandes Haji Sampara Naik. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah serta jajarannya, dan yang kami hormati juga para orang tua siswa yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bertemu muka di sekolah ini. Yang lain hanyalah untuk membicarakan tentang kepentingan anak-anak kita semua. Jariannya anak-anak tan yang ngasih dengan ramai ini, alhamdulillah. Mungkin yang ngasih dianggap bahwa dia sekolah ini sekolah baji. Nah, sama kali ini penontonan juga anak-anak kan. Puna nampak pada di SD apa tena apa. Nah, saya puna SD di kanan murid. Puna SMP nampak di kanan siswa SMP tadi kanan yang murid. Tapi alhamdulillah dari SMK ini di kanan siswa jarak pakai 50 tahun nih. Jadi mungkin apakah pintalun kali ke SD, apalagi penali boleh taman kanak-kanak SD, SMP, nampak ke SMK. Alhamdulillah dari pernah jadi anak-anak kan mungkin lompat tome. Pernah burak ni boleh menikah anak kalerung kami. Pernah mainnya di kanan latu dolo nih. Jadi memang penentuan nih. Jadi mungkin anak tengah selepas dengan tamai anda daftarkan ini mungkin lepas nasi tome konsultasi dengan foto anak. Angkana iya anaknya coba kaku ma atau yang teta. Dia rokok main SMK. Nah sama ngapa dia rokok main SMK? Kaman din ni SMK. Kung pertama nata SMK, na tiap pelajar komputer atau tiap pelajar listrik, tiap pelajar pertanian. Tiap pertama din ni SMK. Jadi sini kana badi-badi kalau isiagan menjana anak isiagan bapak anak di bala. Kung cocok menjana anak kali memakai singkana, tapi alhamdulillah mungkin lebih ngasih bagi singkana lagi ni ngasih yang pertama di nata. Jadi memang ada ini penentuan lah. Basic yang dikatakan lagi anak, tak kasih tulero ajaran may ustaz, pamacam khutbah, pamacam-macam, kama ustaz kan rini. Si salam tu rini reserka. Nasa tena na ni pelajari dan diajari kan rini macam khutbah, pamacam-macam. Mungkin pun nggak pelajar ngaji kuliah di. Jadi ikut anak badi-badi, kita sedikit dengan jurusan pertanian, nalar karena masa nak jurusan pertanian masa kamu terdekat menyangkut. Ya raka jurusan listrik, masa jurusan listrik nak boleh nasang listrik ribala niya. Jadi kaman yang ngasih nan jo jama-jama pun na tena na dipahangi atau tena na dimiliki ilmu, na memang batal lagi. Nagukanan di batal lagi pun na tena na nising ilmu, na. Nasama jama to jadi jama kaman jo nenet tariodo, alamu ke batara di apa jama itana alamu ke pare, tapi ilmu na tena na dimiliki. Si mata nilamu di jemaah paria tenatuk dan dipupuk dan disingkor ya apa macam-macam. Tapi pun anak tandrin di pamma giresenka dan agapan jadi pertanian yang memang harus anak bagiina. Ngapa aku sekarang sang lagi bagiina? Kemana jadi petani janji anak-anak kah? Kena tulis lama agapan di ilmu naladaya atau batara di dia. Kung nagarnya ini lalu-lalu tapal bulan tiba tara di dia panik sampai. Tapi pun nagapa ilmu na bisa saja tinggal 2 bulan atau beberapa bulan. Jadi ini bajina pun nama kita pengisengan. Kamu tu menjadi listrik kalau sana bajina. Pun tapi pun nanti nana nigapa ilmu. Na gasing kaya nigapa ni seru justru na apa ganti jintu pada 6 bulan. Jadi alhamdulillah kena ngasih kita sepakat pertama rin anak pelajar ngasih SMK. Nah pun lain rin SMK pelajar anak tapi ama ragu-ragui. Nah sama apa nagukan nanti ama ragu-ragui. Nah sama ini tenaga ini pengajar kan rin memang satu lepas nilatih kampus. Sangin tahu orang. Karena mana kulit diragukan kemampuannya. Jadi kata anak-anak mudah-mudahan yang akan datang aku belajar sangin tahu wajib. Jadi masih kipasang yang jualan tak. Karena yana kayak bakat tumin ke sigolano tinggi-tinggi nih. Nah karena jawab pepataya di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Jadi pun taman dari SMK jana anak yang kau bagi ki karena mana tuh SMK apa ini jatuh jadi tutuanu. Niat tutuanu tuh niat sari bertantuan saya nyatu tuh jadi tahu di pakatua. Pun yang natagalan taman lagi timai kampung, insya Allah kulit selamat.
Tapi yung anak kapag natera mo ito na isang yung tutuaya atau sa rin pantuana atau tera mo tao na pagkatuwa kita yung tayo mami. Ang bali-bali ito rin tupan kasi sa ngurus yung anak ka. Napun na yung anak ka tena na nabanaba subhanallah tagising anak kilakana. Kaya katingasi ini kalalamay mungkin ang ano ngasi nagyana masinisin medyo ang ano anak. Tapi mungkin kurangin din yung kanila lapas at itanggung jawab na riyan anak na. Alhamdulillah. Kaman itu bicara ya ketua pemetian ini alhamdulillah lapas at pero kira lang pasikola. Nasa banga pa lapas ak kabusud ni. Yan niya na pupongase kana di ko na baji kan jan anak kan sa to di baji na nakana to tena mo susa. Nagukana jud tena mo susah ka pun tena kurang-kurang duit ka mana janjian anak kan ipawa syarat dia tu na paralua sikaman ne nagata jud tutoy ya siapa man mami jama-jama ngakulin ya kuna umur kamu may laki mami jama-jama ya mami jud surua siagang jud larua ngapa lu kana mami jud surua lan jud larua sabe jud anak ka pun ni surui na tena na pilangere langsung ni kalaroi. Kung palaki din na dyan na anak ka, natin na nanasari, langsung di kalaro. Nga pa ka naman nabi, dyan pala panasari. Dyan ko harap kingat-ngasin itong ano ang anak, pagkabang kilalo yan. Tala sabi niyo, ito na anak ka, balik mo sa kisipar na kain. Dyan ko nasangga, tala saan na dyan na anak, kaya kira-kira, miti ka malang ba't dalam marakain gate. Sala sede, gato di pa, tuwa minyo mo pala na, napapalaki ka di iya giloy. Negara tiap balukan ini tanahnya nak kata nasi sapa-sapa. Mati pak dalam balukan ni. Ini kan apa balik mati bagi nampak balukan ni berarti kan kuburan memang lagi. Ia ni tadi mina saya kan bayang ngasih ini tu. Biar dia mina nanti bayar ngasih ni pasti bulan ni anak kan. Masa bayar kicik bagi ngasih ke anak tak. Sekarang ini resenka. Mati bajitan yang ini risiko lah ya. Nasa bangga apa ini aja apa yang calang aja renang pesantren, udah guru nanti ajar kita ngapil kurangan. Nah pernah lah bicara kurangan tahu ya, dari apa kita tanang, karena TK mabajikan yang ngapil kekurangan. Nah sabab pun ngapil kenyalana kekurangan 10 mau jus, pun ngapil 10 jus di basres cinta mariayen. Aku lebih bebas dari polisi, dari tentara. Subhanallah dari memang mati bajinan juga pilih kekurangan. Segam pun napi lagi kekurangan atau 30 juz insya Allah bisa 10 keluarga na jamin ang tama na surga. Mana lalai ngiri naraka jo tutuana purinana sarbatan na bunaya kana ikara di patama tuna patama ka ngiri surga na tutuaku. Sabagas sige ngalalaki sambayang. Tapi dia tutuannya kakak ada ni alhamdulillah kena pakai tidak akan laki. Sang tahu sih ini sambayang. Biar kena jalan perlu tanggung jawab mau jalan. Cuma yang amin itu tuana mungkin tanggung jawab na lo begini nasa mana waktu banyak nggak bisa rezeki. Nasa bangga apa pun nanti kutanya ni jalan terang apa kau tangis kan ngaji nak. Jangan ada makan nasa suruh tuaku. Nikatan itu tan talibat ke denu suruh, nakalalibat tongi, nakalalibat kata suruh makasih kali ji. Jadi lagi si kalian kamu jitu cangir karena jalan nakana suya. Nakana tena bukan siapa kutundung ipode. Nitundung ipode nakana iya makasih kali ji takkan ketinduan. Jadi kalau kamu tena nalapas lagi tanggung jawab na serya tau tua. Pasangalin na dia perungan na kubur kan. Kama to ninyo pagkabiyan na joan anak-anak kata nato na lapas sa rito to anak pag natena na rungan na kubur rungan na ano pa beri kali bunga. Jadi alhamdulillah kata na to na ase. Jadi kung nasikolan din na reson ka nata nakero kita na jadi pondo resikolan na jadi pondo na jadi calang pelajar ang ngaji nga pili kurang agak kulle di dari pondok ke dari sekolah ke pondok. Kanjir mana bang itu limpang pilih kurangan, kelenjar bang ini anak kan. Jadi kuno ni anak-anak bila pembantangan, bila balak anak kelir pondok kat bangi. Masa mana jadi di sana di kantre, angan rekonji.
Dari padahal kini baji ke anak tanah lagi pasti boleh saya gambaji. Nasabah termantu dan nggak pasalama pula tiada si bola. Yang kita ngasih nanti cerita sih yang kiciri kini dari kampung-kampung. Kiciri ngasih kita laksana gitu tenanya nali basi bola. Kata nonton ya jama-jama aku ada jama baji-baji. Ini ada jama salah ini ada jama kamu ini kena nanda banak Quran nabi. Ya tuh aja baji iya tapi jangan gitu dia na baji kan. Tapi pernah kamu ngasih ini guru-guru apa? Kama pantaraya, alhamdulillah. Kamana cina-cina berbala ni gaji, di mana timur ni gaji. Nanya baji lagi pun anak kabaji, karena kayak kasih lagi. Iya mana dikasih lagi dia jadi pegawai, kama tuh dia ngasih nama Kuna pensiun begitu, dia namun baji kagak paling dia jadi pegawai, karena kenapa tuh pikuseng. Masa banget kalau baji nanya. Kalau tiada mau apa-apa ni zaman itu pertama lagi. Atin pertama kita gaji kita kena tak apa juga talak abi. Jadi alhamdulillah pada pembeli juga punya apalagi pedagang rokok jalan di Bali tas diulang tadi lah pusai. Biar di pasar kita kasih gola badi ya anak tapi memang kita kian tam kasih gola ya anak. Jadi kita tanam badi gitu dan dia juru salah napam tamain rin kita tanam badi gitu anak. Kalau memang orang nonton juga jangan tukang manjona. Kuna jurusan listrik dan lain, ibawa kan. Erot joko jari nyenjong ngodeng apa? Komputer, soalnya macam-macam. Kuna tena memang injanya dan jualan tak kita listu kan, listu tu menjadi kapat, kuna yang jadi peroki. Jadi kuna tiada jualan dan jualan anak tapi kita pamangai. Kan itu jo bijang kun jo kayak kemana kan, anak nasar batang ku tamatan ada metodo. Sarjana ni boleh sarjana guru. Bukan itu mau kok honor nak ke sarjana mau kontur. Iya nak nanti nak ke bakat ku jadi guru kok intek kamu aja nampak bakat sekolah guru nampak tiap kok jadi guru. Jadi ini kita kan bahas badi kunjungan anak karena ya nampak pokok tentang res ingkana nak kartu nilai. Kita tentang nilai ya kayaknya anak kayak gitu nilai. Jadi pula ada bawa pelong kayak gini baik kayak kartu nilai ya enak kayak. Aman jadi. Dan mungkin kita jadi juga memahami. Kalau ibarat dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama arahan dari Ibu Kepala UPT SMK Negeri 4 Jeneponto. Pada Ibu Rina Ahmadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 4 Jeneponto, yang saya hormati para wakasek kesiswaan, wakasek humas dan wakasek kurikulum, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak dan ibu sudah memenuhi undangan kami. Ini kita mengundang sebagai silaturahmi karena Anda isi siapa Anda isi ciri ya. Jadi alhamdulillah selalu kita memuji bahwa alhamdulillah selalu segala sesuatu yang terjadi adalah izin Allah dan itu selalu kita syukuri. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dari berbagai YouTube desa ini dari bermacam-macam desa, dan alhamdulillah kita dipersatukan di sini. Dan tadi sudah disampaikan sama Ketua Wakasek Kesiswaan bahwa kita semua ini karena adalah keluarga. Jadi begitu anak tak diterima di sini, kita semua adalah satu keluarga SMK Negeri 4 Jeneponto. Jadi organisasi ini kamu pernah satu keluarga itu pasti komunikasinya sesama keluarga, tidak berkomunikasi di luar.
Kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, bertanya di dalam keluarga, jangan kita bertanya di bukan keluarga. Jadi saya berterima kasih banyak kan pada Bapak dan Ibu sudah mempercayakan anaknya untuk menyekolahkan di sekolah kami, dan alhamdulillah kami di sini karena Bapak dan Ibu guru adalah orang tua juga anak kami. Jadi sama ya Ki. Alhamdulillah saya berterima kasih sekali karena Ibu sudah mengikhlaskan, sudah mempercayakan kami untuk mendidik anak kami. Jadi kami dari pihak sekolah mengundang ini sebagai bentuk silaturahmi, sehingga nanti ke depan akan selalu kita jalin komunikasi antara, karena ini anak yang mau kita komunikasikan. Ya, ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan ke sekolah. Ya, tadi sudah digambarkan juga oleh Kota Komite bahwa di sini tuh ada 4 jurusan SMK. Jadi ada ATPH, Agribisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ini jurusan yang paling bagus sebenarnya nih, ya ATPH. Hanya cara pola pikir tadi ini yang masih anakku mana kasih sekolah dari petani ji. Tidak seperti itu karena alumni ATPH sudah banyak yang berhasil. Dan rata-rata ini berapa persen itu ketika tamat di sini yang masih mampu untuk menyekolahkan anaknya, ada yang lanjut di Pulau Bantang. Beberapa siswa yang sudah di Pulau Bantang. Dan alhamdulillah Pulau Bantang luar biasa memberikan ilmu di sana. Bahkan dia sudah dibekali nanti di sana ada kelompok dikasih dia bantuan. Kalau tidak salah 20 juta itu untuk berbisnis nanti ketika dia mau selesai. Kemudian di sini ada jurusan APHP, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Ini berkolaborasi. Ini sekarang kita ada kebun tak di atas di kampus 2, itu ATPH yang menanam. Banyak dia tanam singkong ubi apa. Ini APHP yang mengolah. Antu buat hal kayak jatuh di pohon itu, buat itu anak APHP itu dia olah menjadi sele dari buah lontara. Ya. Jadi itu berkolaborasi. Yang ketiga itu jurusan TITN. Ini juga banyak peminatnya, terutama yang arah-arah dari sana itu Malasor, Kawakan, karena potensi untuk bekerjanya itu berpeluang di sana dari PLTU. Kemudian PKJ ini yang paling banyak peminat di sini, ada 3 kelas, 108 orang. Jadi ada 4 jurusan. Kita itu karena Bapak dan Ibu tahu bahwa kita beda dengan SMA. Kalau di 4 ada. Kita itu bedanya dengan SMA. SMA sama SMK beda karena kalau SMK itu orientasinya langsung bekerja. Jadi kita itu SMK, tamatan SMK itu sudah dibekal dengan keterampilan. Jadi dia sudah bisa mengisi industri-industri sesuai dengan keahliannya, dengan jurusannya. Kalau SMA itu orientasinya lagi kuliah karena dia belum punya kemampuan itu. Ya. Jadi tadi bisa sampaikan sama Ketua Komite dan mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bagaimana Dinai yang luar biasa yang sudah berhasil. Saya selalu mengingatkan karena kami yang ada di sini juga anak petani, tapi rezeki itu tidak ada yang tahu. Jangan lagi khawatir, yang penting ikhlas kasih sekolah ki anak ta. Persoalan rezeki itu ada Allah yang mengatur. Iya. Yang penting ikhlas ki. Saya selalu menyampaikan ini yang sudah 3 sekolah saya pimpin. Saya juga orang baru di sini kurang lebih 1 tahun. Ini setiap saya di manapun saya selalu sampaikan bahwa saya bukan asli orang
kebetulan bapak saya Bugis merantau di Jeneponto, dapat jodoh orang Jeneponto ya, maka lahirlah saya kan bersaudara. Saya selalu dipesan sama orang tua saya karena saya panggil tuan, sekolah kina. Saya orang perantau di sini, tidak ada harta yang bisa kubagi-bagikan ki bahwa ini. Jadi sekolah ki karena ilmu itu bawa sampai mati. Anto barang-barang sampai jadi noa, tapi itu ilmu dibawa sampai mati. Jadi ikhlas kekeren insya Allah. Keikhlasan itu insya Allah Tuhan itu tidak buta. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia diberi. Istilahnya tagamma kilanggap astele perkataan di lamu-lamu seperti itu. Ya. Jadi ikhlas ki kasih sekolah ya nata, jangan ki karena jangan ki selalu mengeluh. Ya. Saya orang tuaku, alhamdulillah saya 6 bersaudara, bapak dan ibu. Alhamdulillah saya sarjana semua, 2 polisi. Ketika saya pulang itu orang tuaku tidak pernah memperlihatkan mukanya yang apa itu. Saya 4 bersamaan kuliah di Universitas Makassar dan Kendari. Ketika kita bersamaan pulang mau pergi kuliah, tidak pernah memperlihatkan muka-mukanya orang tua tanda benar. Karena nakane punya pendidikan kok kesusahan warna menjadi beban nanti di tempat sekolah. Jadi begitu aku jadi itu yang ini pengalaman mungkin. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa targetkan di sekolah yang nata dan nanti di sini, tapi tetap selalu berusaha dan berdoa. Karena aneh kata lagi dari kanta perhatian disuami dengan kamar bawah yang rezeki, karena segala sesuatu itu izin Allah. Jangan kita khawatir dengan Allah taala tuh dari apa ya, karena pukul petani bapak. Kita semuanya anak petani, tapi tidak pernah kita bermimpi bahwa saya akan berdiri di hadapan bapak dan ibu. Iya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada bapak dan ibu. Ini mungkin awal pertemuan dan nanti insya Allah akan selalu ada pertemuan untuk menjalin silaturahmi, karena ini sebagai nasib kita ini. Anakta adalah anakku. Yeah. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan ke pihak sekolah. Jangan menyampaikan ke yang di luar, karena itu bukan keluarga. Di sini keluarga tak, karena anak tak di sini. Karena bertanya sama orang yang tidak paham dan pasti lebih tidak paham lagi. Yeah. Jadi mungkin ini sebentar, karena ini kan anaknya baru masuk sekolah dan ada beberapa nanti yang perlu kita satu paham untuk tata tertib dan tata tertib mulai masuk sekolah dan keseragaman sekolah itu mungkin sebentar akan kita bahas. Kita tak nangasinnya mengenai apa yang perlu kita pertanyakan, karena ini kan asal batang nasib ini. Tidak perlu lagi ada yang unek-unek yang sampai pulang di rumah kan mereka masih boleh disampaikan. Ini ada yang kita tidak setuju kita sampaikan, karena ini kan 242 protesa yang kemarin itu yang lolos itu siswa baru semua, dan kita bagian dari itu kan. Jadi ini SMK 4 adalah sekolah yang terbesar kedua di Kabupaten Jeneponto, dan alhamdulillah kita tidak kalah dengan sekolah, bahkan SMK 1 saja secara kompetensi kita tidak kalah, ya. Dan ini sudah teruji dari segi kemampuan kompetensi guru-guru dan secara kemampuan ekskul dan apalah, kita selalu juara 1 untuk SMK Negeri 4 Jeneponto. Jadi itu semua itu kan perlu dukungan dari bapak dan ibu orang tua. Saya kira mungkin itu dari saya. Saya selaku pimpinan karena mengucapkan terima kasih atas kepercayaan
Bapak dan Ibu untuk menitipkan anaknya di sini. Yakin bagi, percaya bagi bahwa anak tak itu adalah anak kami di sekolah. Jadi saya pesan Ki, sekali lagi hal-hal yang perlu kita sampaikan sebentar. Tidak ada lagi, tidak ada jangan ada dusta di antara kita karena kita saudara semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, tentu setelah Ibu memberikan pengarahan pada kita semua, kita akan membahas ada 4 hal, sedikitnya 3 lah di kesempatan ini. Pertama terkait tentang kesiswaan, yang kedua terkait tentang kurikulum, yang ketiga terkait tentang humas, hubungan masyarakat, ataukah pembelajaran sistem ganda, karena beda dengan SMA. Kalau kita di sini namanya sistem ganda. Ganda anak-anak akan praktik bekerja di industri ataukah di perusahaan, di pasar. Kemudian yang keempat adalah terkait tentang sarana prasarana di sekolah ini. Apa kira-kira kedepannya yang dibutuhkan untuk kepentingan anak kita. Semua ini kita bicarakan adalah untuk anak kita. Ya, untuk anak kita. Baik, mungkin saya akan awali dengan membahas terkait tentang kesiswaan dulu. Karena itu saya akan mempersilahkan diri saya sendiri untuk menyampaikan hal-hal yang terkait tentang kesiswaan. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, di kurikulum Merdeka, satu aspek yang sangat ditekankan adalah seluruh program, seluruh kegiatan yang ada di sekolah harus berpihak kepada peserta didik atau murid atau anak kita. Apapun itu, tentu saya kira kita juga begitu kan. Cari uang di luar, peras keringat, banting tulang, tidak ditahu kita dan mau neseng ini barangkali bangial lo. Semua adalah untuk anak kita, masa depan anak kita. Karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membicarakan terkait tentang itu. Berbicara tentang murid, peserta didik, anak didik, tentu tidak terlepas dari yang namanya penegakan kedisiplinan. Karena penegakan kedisiplinan itu kita ingin anak kita semua bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, situjenan tujuan anak kan, artinya mau tak tulis ilan di kalina masa depannya, lawahin dengan anak kan, lakuin dengan anak. Tugas orang tua, tugas kami semua di sini, anjo tulisan samar-samar kan, ruai, niat samar-samar baji, niat samar-samar kodi, tergantung lingkungan di mana mereka berada. Karena itu sekolah ini berusaha membuat suasana lingkungan anak kita untuk menebalkan tulisan-tulisan yang positif ini bagi bajikan. Karena memang kan dalam Al-Quran 2 potensi manusia diberikan kepada kita dari Allah. Nah, pada ilas anak-anak kan 2 misalnya yang dikatakan Allah Ta'ala. Apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia fujur. Apa itu fujur? Potensi untuk berbuat jahat. Jadi dia general di kalian tak potensi untuk berbuat jahat. Kemudian yang kedua, wataqwaha, potensi untuk berbuat kebaikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, anak kita perlu dituntun, dibimbing supaya selalu ke ketakwaan, selalu kepada kebaikan, selalu kepada yang positif. Jangan sekali-kali kita berikan peluang untuk mengembangkan negatif-negatif kejahatan-kejahatan yang ada dalam dirinya. Karena itu di sekolah ini kita buat ada yang disebut dengan tata tertib siswa. Tata tertib ini kami tidak akan berlakukan sebelum ada kesepakatan kita semua dulu. Ada kerjasama dengan orang tua. Kenapa? Karena tentunya tata tertib ini yang akan kembali nanti suatu saat kemudian Bapak Ibu akan kita bicarakan bersama. Baik, selanjutnya tidak salah juga kalau saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Muzakir, mungkin sering dikenal dengan Dek Papa. Saya tinggal di 2 tempat,
di Gunung Silano tebel-tebel dengan dia lu kunang-kunang apa di kamar dia lu pakai komputer kan kira mau salah dan pakai komputer kan ini nomor telepon saya HP WA Bapak Ibu ada hal-hal terkait siswa atau anak tak hubungi saya mungkin siapa tahu ada yang palaki, yang pajaki, yang diskriminasi hubungi kami semua insya Allah saya juga sampaikan ada tim kami di sini untuk menegakkan kedisiplinan. Saya di sini ditugaskan menjadi wakasek kesiswaan, membantu ibu kepala sekolah dalam menjalankan program-program di sekolah ini. Tadi kare ini erok ini pak jari apa anak tang di sekolah yang miantu sekolah ini berusaha menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga kerja produktif, kreatif, inovatif, dan beriman serta bertakwa dan berwawasan lingkungan. Mengapa nih karena menghasilkan tenaga kerja? Ya sejumlah antara SMA hingga SMK. Sinampi anak tabak jari tenaga kerja. Mana dari bala anjama tetapi tenaga kerja namanya. Apa sih pun nak boleh terserah antama di perusahaannya atau mungkin aku lihat dari pimpinan merintis sendiri usaha itu juga namanya tenaga kerja yang terampil. Kenapa terampil? Karena dia produktif. Tidak akan mungkin orang bisa produktif kalau tidak terampil. Ini yang panjo kelebihannya, keahliannya apa kuliah apa menghasilkan sesuatu. Kreatif inovatif. Kemudian misinya mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja, mengembangkan semangat keunggulan dan kompetensi yang positif, mengembangkan iklim belajar yang berakar pada nilai agama, norma dan budaya masyarakat sekitar, serta budaya bangsa Indonesia pada umumnya, kemudian menanamkan budaya bersih dan cinta lingkungan. Ini tujuan kita. Menghasilkan tamatan yang cerdas, terampil, beriman, bertakwa serta berakhlak mulia, menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja yang profesional dan berwawasan wirausaha, memberikan pengalaman nyata agar peserta didik menguasai keahlian produktif sesuai jurusan masing-masing, kemudian mewujudkan sekolah menjadi SMK berwawasan lingkungan. Saat ini sementara berproses karena sekolah kita ini akan sementara diusul dan sudah divisitasi, diwawancarai untuk menjadi pusat keunggulan. Sepertinya satu-satunya di SMK di Janeponto yang mengusulkan menjadi pusat keunggulan sekolah kita. Kemudian selanjutnya ini terkait tata tertib tadi. Persoalan sikap dan perilakunya. Yang pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua. Anak tarua atau tuan dari kamar-kamayan nih. Tahu tuan dari bala berarti ketinggalan sekarang di mika punanya kiri sekolah ya, tahu tuana yang miantu guru dari sekolah ya. Guru itu banyak di sini, tetapi yang paling dekat dengan anak tak wali kelasnya. Karena itu nanti sebentar kami juga sudah instruksikan kepada semua wali kelas kiranya membuat grup orang tua siswa. Setiap wali kelas ada grup orang tua siswanya. Insya Allah mungkin setelah ini setiap wali kelas akan menghubungi bapak ibu ataukah mungkin melalui anak bapak ibu itu akan diikutkan bergabung di satu. Untuk apa itu? Supaya komunikasi lancar. Ngapa supaya iancur di bala, tapi ajar aja. Ya. Ataukah mungkin bapak ibu ada selalu minitayang. Woi Pak Guru, Bu Guru, iya saya ada selalu minitayang. Biasanya mau dari kita apa? Angapa tidak lambat kemari bala? Angapa ikut tadi? Nanti kalau siapa tahu ikuti kegiatan ekskul misalnya, ada kegiatan selain dari belajar kurikuler intrakurikuler, ya, boleh hubungi. Jadi harus ya. Tadi Bapak Ibu sekarang ini kan komunikasi sudah lancar, teknologi sudah ada, harus dia nomor kontakna wali kelasna anak tak di kelas mana dia. Karena kita simpulkan dia orang juga utang gitu ya, mana hubunginya. Bukan kalau siapa nanti, nak kata sega dia membuat. Karena iya kita kan bisa mulai sega ya nak. Teka malah batin aku telusuri nih kodo. Konne di sekolah ya karena para lu kiaseng 27 kelas. 27 kelas. Apa jurusan? Siswa berapa?
hampir 800 siswa. Lamanya gue kebetulan ke 800 ini. Jadi harus jelas ya, harus jelas. Padahal kias karena dari kelas apa ya Nata, ya jurusan apa, ya seperti itu. Kemudian menghormati guru, karyawan, teman dan tamu. Anak-anak harus hormat. Ya menjona para dunia ada sopan santun. Mempunyai rasa setia kawan yang benar. Saya kira semua orang suka ini. Nangai punna diterima ini kelompoknya, termasuk kita semua ini. Kemudian mengembangkan minat dan gemar menolong. Kita akan kembangkan itu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu tapi kering, kadang-kadang juga dengan anak kemunania garing. Nanti ada batu sekolah biasa dunia anak pengurus OSIS atau PMR atau tentu lagi ala kadarnya. Nah, palak-palakan, tetapi itu melalui izin kami. Kalau kami izin ada persetujuan dari sekolah, entah bagi tulat-tulat. Ini gunung ini bertantang sesama siswa lagi kecelakaan misalnya, ala kadang. Jadi kadang-kadang dia mengeluarkan. Dan di sini adalah gemar menolong. Di sini intinya ini sebenarnya. Kemudian selanjutnya menghindarkan diri dari minuman keras, rokok dan narkoba. Ini akan sebentar muncul sanksi-sanksi kalau ditemukan ada yang seperti itu. Kita hindarkan itu. Saya kira kita sepakat ya. Setuju ngasih di karantina nih anak tane minum-minuman keras, termasuk merokok di tali. Di sekolah ini tidak dibenarkan ada yang merokok. Mana barang kisah karena tak kaluru ini untuk di sekolah ini dipawangi. Tidak terpulih kaluru kalau di sekolahnya. Tidak bisa. Karena cak di yo kaluru kan dikasih sampai bisa berakibat. Mungkin dari kecil, akhirnya kecil, bermungkas menjadi besar. Narkoba. Kemudian menggunakan uang sekolah sesuai dengan ketentuan. Menggunakan uang sekolah sesuai dengan ketentuan. Maksudnya ini siapa tahu ada anak yang kita bekali misalnya setiap hari. Ya, khusus untuk peruntukannya saja ya. Khusus untuk misalnya begini. Di sekolah ini memang ada namanya sumber anggaran disebut dengan dana BOS. Ya. BOS itu bantuan operasional sekolah. Anjo BOSka memang perhitungannya direke dibantu dijaina siswa dia kan ini mingkat ayu untuk siswa bawang. Dan untuk dibagi-bagi bagi siswa ya tidak. Ya, tidak. Tetapi untuk digunakan operasional sekolah ini. Misalnya anak ta paralui baju sekolah. Anjo baju sekolah ya memang tak pagi sekolah konten. Mingka pun anak miliki baju tak kuliah ni pabalik dari BOSka magi di baju untuk anak-anak tak miliki tak kuliah dilarang. Ada ditemuan gitu kan. Sehingga tekan mai solusinya ikat kita membali baju karena mana nggak pernah pakai jenata. Seperti itu adanya. Termasuk kelengkapan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu diserahkan kepada orang tua. Itu maksudnya ini ya. Lalu kemudian menghindarkan diri dari tindakan asusila dan pergaulan bebas. Biasa lebat yang kejadian. Dibutuh bagi lala masih pak dua-dua dan sekolah ya di kelas kan. Akhirnya kemudian direlai, dikasih nasihat, diberikan bimbingan. Mengapa nak kamu masih lima di pabrik bantuan? Si Pak Dua, aduh. Artinya begini, Bapak. Ini memang kami tidak kita berupaya semaksimal mungkin menghindarkan diri dari tindakan asusila dan pergaulan bebas. Kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib dan penuh perhatian. Jadi ini anak tidak tentang pelajaran berarti nataban aturan kan. Nah, kemudian mentaati tata tertib sekolah, ini yang kita sementara susun. Duduk dengan sikap sehat di tempat yang telah ditentukan. Saya kira ini kita sepakati semua. Selanjutnya masih terkait perilaku, sikap membawa buku dan alat pelajaran sesuai pelajaran yang dijadwalkan, sesuai roster. Ikut menjaga sarana dan prasarana sekolah. Tidak sambarna core-core, tidak sambarna pandraki. Itu anak kawan juga dong. Jai pandra bangku gara-gara dapat aku sa bangku. Kemudian ikut menjaga dan merawat sarana dan prasarana sekolah, ikut menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan belajar mengajar. Menjaga ketertiban. Karena situ yang anak guru lima dan sikap, dia tidak peduli dengan kelas yang ada di sebelah, sehingga bisa terganggu. Tidak terlibat tindak pidana. Tidak sebagai pengguna atau pengedar pembuat obat-obat terlarang, psikotropika atau narkoba, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Saya kira ini semua hal-hal yang positif terkait dengan kerajinan, antara lain tertib dan tepat waktu menghadiri kegiatan belajar mengajar. Tapi kadang di sekolah dan sedang kita dapat tugas sebagai personil di suatu kurikulum. Sekolahnya kita itu 5 hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Satu libur, tetapi sebenarnya tidak libur. Ada kegiatan ekstrakurikuler. Nanti sebentar saya jelaskan apa saja itu ekstrakurikuler. Ngapa tersendiri ekstrakurikuler Sabtu? Karena kampung nantama di 7.15 di 7.15 di sini ya. Jadi pernah dianggap dari balaki ini nanti saling 7 mau berarti terlama itu. Kan sekarang itu jadi 7 lagi ya tidak mungkin alapan kecuali pertanyaan jujur malah ya. Serahkan ke dari 7.15 tapi keren. 7.15 mulai pembelajaran di sini. Kemudian sampai pukul 15.00 lewat jam 3 sore ya. Kemudian rajin mengerjakan pekerjaan rumah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai pilihan. Ini sampai saya akan sampaikan apa saja ekstrakurikuler, ada yang wajib, ada yang pilihan. Kemudian dengan hikmat dan aktif mengikuti upacara bendera yang ditetapkan sekolah pada hari Senin atau hari besar lainnya, hari besar nasional lainnya. Aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Nanti sebentar saya akan jelaskan juga apa yang disinggung tadi oleh ketua komite. Terkait kerapian, memakai pakaian seragam lengkap sesuai ketentuan. Senin, Selasa, kalau Senin, kalau Selasa putih abu-abu, putih bajuna, memakai dasi, bro bajunya, bro nanti bro indio, bro spanga, tetapi bro lipi-lipi kan. Ngapa nama kita lipi-lipi iya? Anda pun spam, tetap dulu komandan. Mengundang. Sudah mengundang dia dengan apa? Dikhawatirkan nanti sebentar mengandung. Bahaya, lebih bahaya lagi. Kayaknya jadi Bali mengundang. Ya itu ya. Punah lipi-lipi agak longgar. Punah jam 4 boleh enggak kayak lomba sakit. Ya punah rospam, dia boleh sedikit tetap sampai naik. Iya lah lupa sampai suruh naik. Bahaya. Anak-anak kita ini sudah SMA, sudah SMK ya, sudah mulai masuk remaja, sehingga kita jaga itu. Karena kan dari penampilan ini memang itu biasa membuat. Ada juga saya lihat ini kan ada di aturan, tapi perhatikan impaknya anak terkait tentang rok dengan baju. Ini anak-anak kunci ini sengaja nak boleh baju. Iya, mana polo. Jadi kita mau dapat tamangan dibanting baju nak tak polo. Jadi pernah jadi bela nggak punya tentang, padahal aku pernah polo lagi. Jadi sinampe pun nak bukuin anda, mat pergi puluh pena, nak dokter nabi ke sini kan cewek-cewek, bahaya. Ini kita hindari itu ya, kita hindari. Terkait dengan pakaian, bawahan abu-abu, atribut sekolah, lambang SMK, lambang lokasi, kemudian lambang jurusan. Tadi kering untuk saat ini anak-anak belum diberikan belum ada memang disiapkan lambang jurusan karena kami belum tahu berapa jurusan yang butuh ya, berapa biji untuk KJ, berapa biji untuk TITL dan jurusan-jurusan yang lainnya. Jadi nanti mungkin insya Allah dalam bulan ini akan diperadakan. Sementara proses penjahitan juga. Kemudian pakai papan nama. Untuk apa nih papan nama? Supaya seni. Karena yang mereka, yang pun kata pun ini apa dengan sesaran tu bilangan apa dan ada kan? Jadi pun aku masih neko. Saya jadi kio, aku jadi ngasih nih. Padahal kalau ada namanya, baru lihat yang mereka. Kan beda tuh pun ada kio ginar langsung ada dari satu. Dia merasa bangga begitu. Kemudian terus ke bawah sepatu. Sepatu itu warna hitam. Ya, sepatu itu warna hitam, kaos kaki warna putih. Untuk hari Senin Selasa. Nyatu kudu kucing jeung anak anu labu di kaos kaki. Ini karena besok disulus lagi cepat. Jadi mami bukan susul ke sini kan. Kenapa kan dipakai baju boleh kaos kaki? Jadi dia kan begitu. Dia lucu. Pura-pura dijahit kawan. Kuli-kuli nih. Kuli-kuli kenapa? Tali pun rusak. Ini dia kapan mau terkam zaman kopi. Ini tali sepatu. Itu dia bilang maksud. Tali sepatu nah, lihat apa tali kaman.
kota. Banyak, bukan cuma di sekolah ini. Ternyata begini di sekolah mereka. Kamu kota ini ada begitu. Nah, kemudian rambut kamis atas putih berdasi sesuai bawahan. Apa ini? Mohon maaf. Beratribut sekolah, potongan pakaian sesuai aturan. Ini di sekolah ini ada namanya pakaian jurusan. Kamu jangan pakaian nanti di bawah. Itu dimaksud kotak-kotak. Maksudnya ada variasinya. Jadi rambut kamis itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Sesuai dengan jurusan masing-masing itu ada ciri khasnya. TKJ ada juga tersendiri, ITL ada juga tersendiri, APHP dengan APPH juga. Sesuai jurusan masing-masing itu rambut dengan kamis. Kemudian Jumat pramuka beratribut sekolah, potongan pakaian sesuai aturan. Jadi sebenarnya ini pakaian pramuka, kenapa dia pakai pramuka? Karena otomatis setiap siswa itu menjadi anggota pramuka semua. Jadi nanti kemudian saya sampaikan juga sekarang, pengurus pramuka itu akan membuat kartu untuk anak-anak untuk membayar iuran. Ini bukan sekolah ya, punya bukan sekolah, tapi pramuka. Pramuka. Jadi saya sampaikan yang lagi, dan itu tidak boleh mengambil dari dana ini, karena ini organisasi tersendiri di sekolah ini seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk muslimah jilbab sebagai berikut hari Senin sampai dengan Kamis, warna jilbab sesuai atasan putih polos, tidak transparan. Kemudian hari Jumat itu warna pramuka, warna coklat. Sabtu di sini kan kita tidak sekolah Sabtu, sehingga bebas untuk sesuai ketentuan masing-masing ekskul yang melaksanakan. Kemudian kerapian, masih kerapian rambut. Teka mau nak kenal gini, tidak jangan peduli karena di sini kan semuanya Islam, belum ada satupun non Muslim di sini di sekolah kita. Bagi siswa rambut pendek tersisir rapi, tidak menyentuh kera baju atau telinga, warna rambut asli, alami tanpa sat pewarna. Karena itu udah rapi regional. Nanti akan dibuat lagi aturan lebih spesifik berapa ukurannya untuk laki-laki 321 3 atas, bukan senti ya, bukan senti, tapi mili 321 apa mm itu ya, yang ukuran itu 321 langsung kecil lagi senti ya, senti dia 3 di atas 2 kemudian dasarnya. Kemudian bagi siswa yang rambutnya melebihi bahu harus diikat dan warna rambut alami. Lain-lain tidak memakai gelang. Tali kering mana nanti mau mulai entah dia makin para papuntuy mulai kan di zaman apa gunanya ini supaya kita semua tidak ada yang melonjol mencolok ya, supaya ada kesan bahwa kesetaraan sama dengan semua di mana pantaran benar panggil dari sekolah itu yang begini. Kemudian tidak pakai gelang, anting-anting, bertindik dan tato bagi siswa laki-laki maksudnya tidak boleh. Ya, kita boleh cerita. Ya itu yang anak beruran nanti udah beda serta itu nanti itu untuk bedakan ciri khasnya. Kemudian tidak memakai perhiasan berlebihan, bersolek, tindik tidak semestinya dan bertato bagi siswi. Maksudnya ini tindik tidak semestinya kasih kakak murun nah tindik, nah itu bukan kan tidak semestinya. Dia jadi India, apa sih jalan istilah? Nah begitu. India. Kemudian kuku pendek tanpa aksesoris, kutek dan sejenisnya. Di sini masuk juga tidak bersolek, maksudnya tidak bersolek maksudnya tidak siti. Iya. Tidak dibenarkan di sini pakai lipstick. Ngapain? Lagi semangat sih. Kalau pakai mami itu lebih berwarna. Dia mau main jo, waduh nggak muncul. Kita gurunya di dalam, kita gurunya mungkin di sini. Insya Allah sampai di sini juga kami akan ingatkan anak kita. Kemudian kuku pendek tanpa aksesoris, kutek dan sejenisnya. Memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih polos pada saat upacara. Ikat pinggang hitam, bukan tali sepatu. Ya tali perusak. Ini ikat pinggang hitam, ya dia pakai. Selanjutnya kebersihan, menjaga kebersihan diri dan pakaian seragam serta lingkungan sekolah, membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai jenis sampah, menjaga kebersihan dinding, meja, kursi, bangku, kamar mandi, kamar bersih dan pagar sekolah serta sarana prasarana lainnya, ikut menjaga kebersihan dan keindahan gedung dan halaman sekolah. Catatan.
Penilaian komponen non akademik, ujian subparit non akademik, mengandung bersifat ajakan terbentuknya kepribadian santun, kuat, mantap, dan percaya diri. Hasil penilaian non akademik menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan: 1. Keberhasilan siswa dalam kenaikan kelas, penentuan tamat pelajar atau lulus. Ya, jadi tetap ini menentukan karena terkait karakter. Sekolah bukan hanya sekedar hebat, skill, keterampilan, tetapi juga akhlak yang diutamakan. Kemudian satu siswa tetap sebagai siswa SMK Negeri 4 Jeneponto diskor sesuai dengan ketentuan atau dikembalikan kepada orang tua. Ini menentukan sekali yang aturan tadi. Misalnya dia di Pangeran senjata tajam itu sudah berat, atau mungkin ada yang terlibat narkoba itu sudah berat, langsung 100 untuk poin. Kemudian petugas pelaksana penilaian non akademik untuk setiap tahun pelajaran akan ditentukan penentuannya, dan sebentar saya akan sampaikan perlihatkan. Ini tadi kalian cara penindakannya. Penilaian komponen akademik dapat dilakukan dari bawah. Jadi pertama kepala sekolah, tetapi maksudnya ini yaitu kepala sekolah adalah yang paling terakhir, paling tinggi, paling di atas. Kemudian petugas tatip atau diurusan oleh kelas guru mata pelajaran. Yang paling pertama akan menindaki atau akan memberikan bimbingan anak. Kalau dia melanggar, ini guru dulu, guru mata pelajaran. Saya sementara mengajar, dia anak laga-laga atau dia ada anak yang terlambat beberapa kali. Guru mata pelajaran berhak untuk memberikan pembinaan kepada anak kita. Kalau guru mata pelajaran tidak mampu memberikan bimbingan ataukah tidak ada perubahan, maka diserahkan ke wali kelas. Wali kelas yang menangani. Kalau wali kelas sudah menangani tidak ada juga perubahan, maka diserahkan ke ketua jurusan. Kalau ketua jurusan tidak mampu menangani, lalu kemudian naik di petugas tadi. Ada namanya tim tata tertib di sekolah ini. Kemudian setelah itu nanti naik di kepala sekolah. Seperti itu. Itu jenjangnya. Penilaian non akademik berlaku setiap semester dan diakumulasi dalam 1 tahun pelajaran tanpa melihat aspek penilaian secara akademik. Tadi ini kalian cek dulu nih, makanya saya jelaskan. Ini alurnya. Alurnya bagaimana penanganan kasus misalnya ada yang melanggar anak-anak. Ini perlu juga kita ketahui supaya jangan lagi salah kaprah. Pertama, mungkin dia pengaduan dari siapapun itu sumbernya, entahkah dari sesama siswa, atau mungkin dari masyarakat luar, atau mungkin dari kalangan Bapak Ibu sekalian, salah seorang di antara Bapak Ibu ada yang merasa ada hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yang setelah kita bahas tadi, silakan melapor. Siapa yang terima laporannya? Yaitu bisa wali kelas, bisa tim tata tertib kami yang sudah dibentuk tugasnya. Kemudian pengaduan itu diterima dan dicatat. Lalu kemudian setelah itu maka diadakan gelar perkara. Ya kamu tahu dari pengadilan, dari kepolisian. Di sini gitu, diselidiki dulu. Betul tidaknya itu laporan. Jadi kan tidak di sini di sekolah ini tidak juga begitu laporan sudah tidak, tetap diselidiki dulu. Nah, makanya ada tim kami yang akan menyelidiki itu. Lalu kemudian setelah itu ditangani kasusnya, ada 2 hasilnya. Kalau kasusnya berat, maka akan lanjut. Kalau kasusnya ringan, maka cukup sampai di situ, selesai, dibuatkan surat pernyataan lalu lapor kepala sekolah, sudah beres. Yang lanjut adalah berat. Apa itu kasus berat? Mungkin asusila, mungkin apa lagi namanya, narkoba, perkelahian, atau yang judi dan lain sebagainya, yang sifatnya berat-berat tadi kita juga sudah bahas tadi. Kemudian setelah itu maka konsultasi dengan guru BK. Ini konsultasi dengan orang tua yang bersangkutan pertama, nanti akan diperhadapkan dengan pelapor. Kemudian setelah itu diberikan bimbingan khusus untuk wali guru BK, diketahui oleh wakasek kesiswaan. Kemudian setelah itu diproseslah dia, diadakan konferensi kasus. Namanya konferensi kasus atau gelar kasus. Nanti 2 juga hasilnya, ada baik, kalau baik langsung dibuatkan laporan, sudah selesai. Damai misalnya pada perkelahian ataukah, yang jelas dia kalau hasilnya baik maka dia langsung dibuatkan laporan. Setelah itu kalau misalnya hasilnya tidak baik, maka konsultasi dengan kepala sekolah.
Ya kalau dia terkait pidana tentu konsultasi ke polisi. Kalau dia terkait tentang asusila ya dengan siapa-siapapun pemangku kepentingan yang akan kita libatkan.